Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, kemudian kenikmatan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Jadi ini nikmat yang luar biasa ya, Bapak-bapak. Karena mungkin banyak sekali orang yang berkesempatan kemudian punya waktu luang lebih memilih melakukan hal yang lalai daripada duduk di majelis ilmu. Patut kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari sesatnya zaman jahiliyah menuju lurusnya ketauhidan Islam, yang insyaallah kita akan mati di atasnya nanti. Baik, Bapak-bapak sekalian, di sini sebenarnya yang isi Ustaz Fauzi ya. Qadarullah beliau sedang berhalangan, jadi ana gantikan. Mungkin kita sudah sering ketemu juga ya di sini, alhamdulillah. Tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Karena Ustaz Fauzi itu ngisinya perkara hadis dan tauhid ya, kalau nggak salah. Jadi mungkin di sini kita akan ngaji kitab juga. Jadi ada kitab judulnya Al-Iksir ala Dawi Madarijis Salikin fi Tazkiyatin Nafs Libnil Zawji. Jadi kitab Al-Iksir ini adalah kitab ringkasan, kan Madarijis Salikin itu beberapa jilid. Kemudian diringkas oleh Nukhbatun minal ulama, ada beberapa ulama di Universitas Qasim itu kerjasama, kemudian meringkasnya khusus untuk Tazkiyatun Nafs lil qalb, dalam masalah hati. Jadilah kitab Al-Iksir. Tidak berjilid-jilid, cukup satu kitab aja. Kalau antum punya kesempatan, maka hendaklah antum membaca kitab ini, sangat recommended. Jadi kalau kan Ibnu Jauzi itu suka dalam masalah hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Jadi kitab ini itu adalah salah satu yang terbaik dari karangan beliau. Baik, kita langsung ke, jadi di awal beliau itu menafsirkan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dijelaskan per ayat. Namun di sini kita akan langsung bahas ke bab afdalul ibadat. Ibadah-ibadah yang paling afdal. Baik. Kama qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bi'ilmihi fid daraini amin. Ahlu maqami iyyaka na'budu lahum fi afdalil ibadah wa anfa'iha. Sesungguhnya maqam atau ahlu maqam iyyaka na'budu, mereka adalah orang yang melakukan ibadah yang paling afdal dan ibadah yang paling bermanfaat. Jadi iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Kalau ilmu balaghahnya namanya hasr. Yang seharusnya ada di depan itu dibawa, yang seharusnya ada di belakang itu dibawa ke depan. Yang mengandung makna benar-benar hanya engkau. Jadi aslinya kan na'buduka, aku menyembahmu. Maf'ul bihinya itu ada di belakang. Tapi dibawa ke depan dengan tujuan untuk membuat kekhususan yang sangat spesifik. Jadi saat kita membaca ayat iyyaka na'budu, itu maknanya hanya kepadamulah kami, atau hanya kepadamulah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa ahaqqiha bil ithari wat takhsis arba'atu turuq. Beliau menyampaikan bahwasanya afdalul ibadah, ahaqqiha bil ithar,
Hal yang paling berhak untuk didahulukan wa takhsis arba'atut turuq, dan dikhususkan itu ada 4 jalan. Jadi afdolul ibadah ini dispesifikasi, dibagi-bagi ya oleh pengarang menjadi 4 jalan. Kalau misal kita tarik ke hadis, afdolul ibadah itu kan banyak sekali ya. Ada as-salatu ala waqtiha, kemudian ada as-somtu, ma'afdolul amal, ada husnul khuluq, ada tarku ma la ya'nik. Nah itu kalau misal kita tarik ke hadis. Cuma beliau di sini membuat spesifikasi. Jadi dia itu dibagi, ada 4 turuk. Insyaallah kita selesaikan malam ini. As-sinful awal wa hum fi dzalika arba'atu asnaf. Ada 4 golongan. As-sinful awal, golongan yang pertama. Indahum anfa'ul ibadat wa afdaluha, bagi mereka ibadah yang paling afdol dan yang paling bermanfaat ini kelompok yang pertama ya, Bapak-bapak. Yang paling bermanfaat adalah asyaqquha 'alan nufus wa as'abuha. Hal yang paling berat dilawan oleh hawa nafsu ya, yang paling berat dilakukan oleh diri kita, oleh jiwa kita, dan yang paling sulit dilakukan itu adalah afdalul a'mal. Qalu li'annahu ab'adul asya'i min hawaha, karena yang paling berat dilakukan oleh jiwa kita adalah yang paling dimusuhi oleh hawa nafsu. Nah ini menurut sinf atau kelompok yang pertama. Afdalul ibadah itu adalah ibadah yang paling berat untuk kita lakukan, karena yang paling berat kita lakukan itu biasanya paling bertentangan dengan hawa nafsu. Wa huwa haqiqatut ta'abbud wal ajru ala qadril masyaqqah, dan itu adalah hakikat dari kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kaidah yang disebutkan oleh pengarang di sini, al ajru ala qadril masyaqqah. Jadi pahala yang kita dapatkan itu tergantung seberapa berat kita melakukan ibadah tersebut. Misal gini, contohnya, ini menurut yang pertama ya, nanti konklusinya ada di akhir, yang keempat. Ada hadis yang menerangkan atau menjelaskan bahwasanya seorang pelacur hanya dengan ngasih minum air ke anjing itu bisa masuk surga, bener gak? Hadis sahih. Kok bisa cuma ngasih minum aja bisa masuk surga? Kayak ini aluh gati tuh. Sepertinya mudah sekali kan itu. Tapi ternyata kalau misalkan mau dilihat historinya, dia itu sampai masuk sumur, dia itu sampai pakai sepatunya untuk ngambil air, digigit ke atas, kemudian ngasih anjing yang nggak bisa berterima kasih. Itu kan berat sekali dilakukan. Biasanya kita melakukan sesuatu, kalau misalkan orang nggak berterima kasih sama kita, melunggah kita, nggak tahu terima kasih. Biasanya kan gitu. Nah jadi tergantung susahnya kita untuk melakukan amal itu. Itu adalah amal yang paling afdol, karena itu adalah hakikat dari ibadah. Ini kelompok yang pertama. Wa haula hum ahlul mujahadat wal jaur 'alan nufus. Mereka yang melakukan hal ini adalah orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi kalau misalkan ada ibadah yang lebih sulit, mereka ambil yang itu. Mana yang lebih sulit? Misalkan ibadah puasa, diambil puasa yang paling susah. Puasa yang paling susah itu mana? Puasa Daud. Dia puasa Daud setiap 2 hari sekali. Diambil yang paling sulit pokoknya. Sholat malam berapa rakaat? Nabi berdiri sampai bengkak, diusahakan dia juga berdiri sampai bengkak. Pokoknya diambil yang paling susah. Karena itu bertentangan sama hawa nafsunya. Orang suka tidur tapi dia berdiri. Orang suka makan tapi dia puasa. Jadi itu adalah afdalul ibadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sinfus tsani qalu, mereka berkata afdalul ibadat wa anfa'uha, ibadah yang terbaik dan yang paling bermanfaat adalah at-tajarrud waz-zuhdu fid dunya wa taqallul minha ghayatal imkan. Kita melepaskan diri, bersifat zuhud terhadap dunia, dan berusaha sesedikit mungkin untuk menikmati kehidupan dunia. Jadi beliau paham nih tentang makna tajarrud dan zuhud dalam masalah dunia, makanya beliau sebutkan kalau bisa masalah dunia itu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak.
Walaupun antum punya banyak, tapi antum pakai sedikit, sisanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah afdalul ibadah. Ghayatul imkan, sebisa mungkin seperti itu. Baik, mungkin bapak-bapak di sini udah pernah dengar ya tentang zuhud sama wara'. Banyak yang belum tepat atau kebalik-balik tentang zuhud terhadap dunia dan wara' menurut pandangan syariat Islam. Pertanyaannya, apakah zuhud itu maksudnya kita benar-benar tajarrud, semuanya benar-benar mau menikmati dunia, benar-benar hidup sederhana, tidak pernah mandi, pakai baju robek, makan nasi putih aja, tidak mau makan daging, pokoknya tajarrud minat dunia. Padahal maksudnya zuhud itu bukan seperti itu. Jadi ada definisi zuhud itu, beberapa ulama itu mendefinisikan zuhud. Tapi definisi zuhud yang paling Anda sukai adalah definisi dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa'u lil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat dari kehidupan dunia. Jadi apa yang tidak bermanfaat bagi antum sekalian, antum tidak lakukan, antum tinggalkan, namanya kezuhudan. Ya, bukan semua dunia. Jadi misalkan secukupnya saja zuhud, tawaduk zuhud. Jadi kita meninggalkan hal yang bukan manfaat bagi diri kita nanti di akhirat, kita tinggalkan, namanya kezuhudan. Dan zuhud dalam definisi ini, secara definisi kelihatannya biasa aja, tapi secara praktek, susah luar biasa. Coba anak-anak muda di sini misalkan tanya, punya uang 25 juta, beli HP apa? Pokoknya yang paling mahal, yang kameranya boba ada 3. Karena punya 25 juta, padahal kebutuhannya cuma beli HP 5 juta ada cukup sebenarnya. Nah, zuhud itu antum membeli apa yang antum butuhkan dari kehidupan dunia, zuhud. Jadi Islam itu tidak melarang kita nyari harta, cari sebanyak-banyaknya. Karena dengan harta, jentikan jari itu bisa membuat dakwah itu mulus jalannya. Gitu ya, Bapak-bapak, itu kezuhudan. Nah, kalau kewara'an, itu artinya melakukan hal yang lebih afdol, padahal ketika melakukan hal yang mubah itu bisa saja itu namanya wara'. Ada kisah dari Imam Ahmad yang terkenal sekali, di mana manaqibnya beliau pernah bercerita. Suatu hari, beliau mengajar di kelas, di majelis beliau. Mengajar, kemudian ada satu murid yang bertanya, gimana hukumnya kalau misalkan tanah itu nyangkut di baju kita, sah nggak kita sholat? Imam Ahmad bilang sah, nggak masalah, karena tanah itu bukan najis, kan gitu. Kemudian suatu hari Imam Ahmad itu keluar dari rumah, dilihat sama muridnya ada tanah di bajunya, ditegur, Syekh, ada tanah di bajumu. Imam Ahmad ngelihat ada tanah, balik lagi ke rumah pakai baju yang lebih bersih, nggak ada tanahnya. Kemudian muridnya berkata, Syekh, engkau bilang kemarin kalau misalkan tanah itu suci, boleh baju itu dipakai sholat, kenapa engkau ganti? Kemudian Imam Ahmad berkata, zakal fatwa wa hadzal wara'. Yang aku katakan kemarin itu fatwa secara fikih, tapi yang aku lakukan adalah kewara'an. Jadi antum ke masjid pakai baju bagus, pakai parfum, siap-siap sebelum azan sudah di masjid, itu namanya wara'. Melakukan hal yang afdol, padahal sebelum qomat aja boleh kan? Sebelum qomat ke masjid, nah itu wara'. Zuhud sama wara', kemudian tajarrud minad dunia. Jadi kita sedikit aja pakai dunia. Zuhud, wara', kemudian tajarrud minad dunia atau takallul ala qadril imkan, itu adalah afdolul a'mal menurut sinf atau kelompok yang kedua. Kemudian beliau mengatakan wattirahul ihtimami biha. Kemudian terhadap dunia itu kita tidak terlalu fokus. Fokus kita hanya kepada akhirat. Mungkin kita mencari dunia tapi niatnya itu untuk akhirat. Jadi tidak boleh ada satupun hal yang kita lakukan di muka bumi ini selama kita bernafas kecuali untuk akhirat, nggak boleh. Tetap ya, semuanya orientasinya itu harus dunia. Nggak boleh? Nggak boleh. Semua itu astagfirullah balik sabqul lisan. Semua itu orientasinya harus akhirat, nggak boleh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah.
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk dalam Islam itu secara kafah. Nah, ini maksudnya semua hal yang kita lakukan di dunia itu untuk akhirat. Kita mengikuti setiap hal yang dituntunkan oleh syariat, kafah. Jadi kafah itu kalau buka Ibnu Katsir, silmnya itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maknanya adalah al-istilam wal inqiyad. Benar-benar kita menyerahkan diri dan mengikat diri kita dengan syariat. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu nyata. Setan itu siapa? Jin dan manusia. Apalagi yang lebih nyata daripada jin dan manusia? Kita bisa lihat ada fisiknya. Nah, di dalam diri mereka yang jahat itu namanya sifat syaitaniyah. Dalam surat An-Nas itu dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki kita keburukan. Di dada kita itu keburukan, berarti dia adalah orang yang memiliki pribadi syaitan. Jadi kalau antum suka ngajak teman-teman antum untuk keburukan, berarti di diri kita ada pribadi syaitan. Ya, begitu juga jin. Jadi kita bisa identifikasi sendiri. Kira-kira kita itu manusia yang beriman atau jangan-jangan kita itu setan, jangan-jangan. Nah, itulah pentingnya kita muhasabah, ya, Bapak sekalian. Maka ada satu hadis yang bagus sekali, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, al hikmatu ashratu ajza. Hikmah itu ada 10 bagian. Tis'atun fil uzlah wa wahidun fis samt. Ada 9 ketika kita beruzlah, ketika kita muhasabah diri, kemudian kita menyendiri, berpikir tentang dosa-dosa kita. Itu ada 9 hikmah di sana. 9 bagian hikmah. Dan yang satu memperbanyak diam. Jadi kalau tidak tahu ilmunya lebih baik diam, itu hikmah itu. Kalau mau dapat hikmah yang sempurna, maka lakukan ini 9 kali atau 9 kali lipat antum beruzlah muhasabah. Kemudian 1 kali antum diam. Nah, ini adalah bagian dari kita bisa berbuat zuhud dan wara'. Mungkin sedikit ya jelaskan tentang uzlah ini. Di hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya uzlah itu artinya bukan hanya menyendiri saja, tapi menyendiri sambil bermuhasabah. Jadi antum siapkan dalam sehari waktu antum untuk menyendiri, berpikir kira-kira kesalahan dan dosa apa yang antum kerjakan satu hari itu. Kita sebagai manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa, pasti nyawai besik kayak dosa. Minimal 1, kita bermuhasabah. Kira-kira apa ya dosa kita? Kadang-kadang orang itu tidak memuhasabahi dirinya, malah lebih memilih evaluasi orang lain. Ini berdosa, sing tayen ke masjid, subuh telat, sing tayen ngaji, Al-Fatihah, sing lancar. Orang dievaluasi, sedangkan dirinya nggak pernah dievaluasi. Padahal sekarang ini banyak sekali hal yang menjadi bahan kita untuk evaluasi diri, banyak sekali. Nah, kasih contoh. Sering Anda sampaikan, terutama di masa-masa ini. Ini contoh muhasabah diri. Kita bermuhasabah. Kenapa ya kok nonton Piala Dunia jegaloh gati bangun? Gampang sekali nonton dari dari malam sampai pagi, gampang sekali. Tapi berdiri untuk 2 rakaat sholat tahajud, berat gati. Luar biasa beratnya, itu namanya muhasabah. Ya. Kenapa kok nonton perdebatan politik itu luar biasa rasanya, menggebu-gebu dan nikmat, berjam-jam bisa duduk. Tapi dengar ceramah, 10 menit kiap. Nah, itu namanya muhasabah. Kira-kira mana yang lebih afdol di diri kita dan lebih nyaman kita lakukan. Itu salah satu bahan muhasabah, ya. Baik, itu yang kedua. Yang pertama, yang paling berat, ibadah yang paling berat. Kemudian yang kedua adalah tajarrud, zuhud, wara' taqallul minad dunya ala qadril imkan, sebisa kita. Kemudian yang ketiga, ya, as-sinfus salis, kelompok yang ketiga, ra'au anna afdhalal ibadat wa anfa'aha ma kana fihi naf'un muta'addin. Mereka beranggapan bahwasanya ibadah yang paling afdol itu dan yang paling bermanfaat adalah
ibadah yang manfaatnya itu muta'addin. Jadi muta'addin itu artinya banyak ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Itu namanya afdolul ibadat, muta'addin. Kalau bahasa Arab itu kan fi'il, ada namanya fi'il lazim, ada namanya fi'il muta'addi. Jadi fi'il lazim itu tidak pakai maf'ul bihi, fi'il muta'addi itu pakai maf'ul bihi. Nah, disebut muta'addin, dia itu manfaatnya banyak karena dia bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Fara'auhu afdala ma dzin naf'il qasir fara'au khidmah al-fuqara wal ishtighal bi masalihin nas wa qada'i hawaijihim. Jadi ibadah menurut mereka yang paling afdal dan yang paling bermanfaat adalah contohnya min dzin naf'il qasir, orang yang bermanfaat untuk orang yang kekurangan. Kemudian fara'au khidmatal fuqara, ada sebagian yang mengatakan membantu orang miskin karena itu bermanfaat untuk orang lain. Kemudian wal ishtighal bi masalihin nas wa qada'i hawaijihim. Kita sibuk dengan perkara umat ya. Dan qada' hawaijihim, melaksanakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan-kebutuhan mereka itu kita penuhi sesuai dengan kemampuan kita. Kita hidup itu untuk umat. Nah, itu adalah afdalul ibadat. Wa musa'adatahum bil mali wal jahi wan naf'i afdal. Kemudian membantu mereka dalam masalah harta, kemuliaan dan manfaat itu lebih afdal. Fatasaddau lahu wa amilu alaihi. Mereka bermaksud membuat amal seperti itu dan mereka melakukannya. Nah, ini menurut kelompok yang ketiga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ahsanun nas wa fi ma makna ya. Manusia yang paling baik khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wahtajju bi anna amal al-'abid qasirun ala nafsihi wa amal an-naffa' muta'addin ila al-ghair wa aina ahaduhuma min al-akhar. Ini agak panjang ya Bapak. Mereka berhujjah bahwasanya seorang hamba amalul 'abid itu qasirun ala nafsihi, hanya terbatas pada dirinya sendiri aja. Itu seorang abid. Wa amalun naffa' muta'addin, dan orang yang bermanfaat itu memiliki manfaat untuk orang lain. Wa aina ahaduhuma minal akhar, jadi mana yang lebih baik, orang yang beribadah untuk dirinya sendiri atau yang lebih baik. Qalu wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ali ibn Abi Thalib. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Engkau memberi petunjuk kepada satu orang, kemudian dia berhijrah dengan petunjuk itu, maka lebih baik bagimu daripada humurun na'am, daripada unta merah. Wa hadzat tafdil lin naf'il muta'addi. Jadi jelas orang yang beribadah bukan hanya untuk dirinya sendiri, itu adalah ibadah yang afdol. Sebagaimana Nabi mengatakan, orang yang menunjuki jalan kebaikan bagi seseorang itu lebih baik baginya daripada humurun na'am. Jadi kita ngajak orang untuk berbuat baik. Kalau kita ngajak orang, kemudian orang itu mau berbuat baik, maka kita seperti mendapatkan kendaraan atau sesuatu yang lebih berharga daripada kendaraan termahal saat ini. Sekarang kan kendaraan termahal itu berapa miliar ya, luar biasa lah. Ada jet pribadi itu lebih daripada itu. Cuma kita dapatnya di akhirat. Banyak orang-orang yang memandang ibadah itu sebelah mata aja. Rewardnya sudah jelas. Asal didasari keikhlasan kita pasti dapatkan. Tapi orang kadang mikir, di akhirat tidak langsung dapat di dunia. Kadang malas-malesan. Padahal banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya kalau misal kita melihat reward yang kita dapatkan di akhirat nanti itu di dunia, maka kita akan mendatanginya walaupun dalam keadaan tiarap gitu, walau habwan. Makanya kita kalau misalkan dengar reward gini tuh kita harus meyakinkan diri kita, jadi sounding ini benar-benar kita akan dapatkan nanti di akhirat. Jadi mengajak kebaikan itu kita lakukan setiap hari. Karena kita tahu kebaikan itu akan kita dapatkan kebaikannya nanti di akhirat. Baik, kemudian yang terakhir. Nah, ini konklusinya ya, Bapak-bapak sekalian. Yang terakhir ini yang dipilih oleh penulis.
tanpa menyalahkan keyakinan kelompok yang ketiga. Beliau mengatakan as-sinfur rabi' qalu, kelompok 4 berkata, inna afdhalal ibadah al-amalu ala mardatir rabbi ta'ala fi kulli waqtin. Sesungguhnya ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang dilakukan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wazifatuhu, yang sesuai dengan apa yang terjadi di waktu tersebut. Jadi kita afdalul ibadah itu adalah ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan di waktu tersebut. Itu adalah afdalul ibadah. Jadi misalkan pas orang azan, ibadah yang terbaik adalah jawab azan. Jangan ngobrol, jangan main HP, jawab azan. Jadi yang pas waktu itu disyariatkan dan dianjurkan, maka itu adalah afdalul ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul ibadat fi waqtil jihad, misal ibadah di waktu jihad, al jihadu wa in ala ila tarkil awrad min salatil lail wa siyamin nahar bal wa min tarki itmami salatil fardi kama fi halatil amni. Kenapa ini lebih baik? Karena kalau misalkan dalam keadaan perang, jihad yang lebih baik. Walaupun dia meninggalkan sholat malam, dia meninggalkan puasa Ramadan, kemudian dia meninggalkan sholat secara sempurna kama fi halatil amni, sebagaimana saat kita merasa aman. Jadi kita kalau misalkan aman, nggak perang kayak gini kan sholatnya sempurna. Tapi saat keadaan perang kita meninggalkan sholat sempurna untuk amalan yang lebih afdol, yaitu jihad. Kan sesuai dengan waktunya. Kemudian wal afdal fi waqti hudurid dhaifi mathalan, yang afdal ketika datang tamu al qiyamu bihaqqihi, melakukan haknya, memberikan hak tamu, wal istighalu bihi anil wird al mustahab. Walaupun menerima tamu itu membuat kita meninggalkan wirid yang sifatnya itu sunnah. Misalkan antum lagi di rumah nih, lagi wirid pagi atau wirid petang, kemudian datang tamu, assalamualaikum warahmatullah, itu antum melanjutin wirid, antum tidak hiraukan tamunya, atau antum datang untuk menyambut tamu? Waduh, jangan-jangan wirid nih. Menyambut tamu jelas, karena itu yang paling afdal di saat itu. Jadi antum tinggalkan wirid, antum ambil yang lebih afdal. Jadi menyambut tamu terlebih dahulu, karena hak tamu itu luar biasa ya Bapak sekalian. Jadi kita itu memang diwajibkan untuk melayani tamu sebisa kita. Mun ada kambing gorok ya, mun ada siap gorok itu artinya ini ya, apa namanya, sembelih, maaf. Jadi sembelih itu saking tingginya melayani tamu. Dan tamu, ini masalah tamu agak panjang ya. Tamu itu kalau misal datang untuk bersilaturahmi ke rumah kita, kemudian kita tidak hiraukan, walaupun ketika kita melakukan ibadah, lumayan sakit hatinya. Lumayan, coba aja. Antum bertamu ke tempat teman antum, terus antum lihat teman antum tuh lagi wirid atau lagi ngaji Quran. Antum didiemin, ndak disambut, ndak apa, antum cuma di depan aja diem berdiri. Padahal dia tahu kalau antum itu datang. Gimana perasaan? Antum menyakiti hak seseorang yang harusnya antum layani. Makanya afdalul ibadah al-muqtadu ala waqtiha. Salah satunya tamu. Pasti gregetan itu. Makanya sekali lagi afdalul ibadah itu yang cocok sama waktunya. Kemudian di sini beliau juga ngasih contoh wa kadzalika fi ada'i haqqiz zaujah wal ahl. Begitu juga ketika kita menunaikan haknya istri dan keluarga, terutama ketika berkeluarga. Jadi kita itu saat berkeluarga, ini contoh aja ya, afdalul a'mal ini. Hal yang utama di diri kita adalah keluarga. Jangan sampai kita mengutamakan orang lain atau kegiatan lain dan menelantarkan keluarga kita. Kadang ada orang yang lebih memilih untuk melakukan hobinya dibandingkan melakukan haknya kepada keluarganya. Misalkan mancing, contoh.
Ada orang suka mancing, mancing siang malam, anaknya nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dididik, kelaparan. Nah ini sudah berdosa yang seperti ini. Jadi afdhalul a'mal saat menunaikan hak itu adalah ketika di keluarga adalah keluarganya. Banyak orang yang lebih loyal kepada orang lain dibandingkan dengan keluarganya. Ini sedih ya, zaman sekarang banyak sekali yang seperti itu. Seorang suami lebih mengutamakan teman-temannya dibandingkan istri dan anaknya. Seorang istri tidak mendengarkan suaminya dan lebih mendengarkan perkataan orang lain dibandingkan suaminya sendiri. Nah ini adalah kedurhakaan. Nggak boleh ya bapak-bapak sekalian. Ini biasanya terjadi apabila kepala rumah tangga itu nggak punya wibawa. Ngomongin parenting sedikit ya tentang afdhalul a'mal fil ahl. Kalau kepala keluarga itu tidak punya wibawa, biasanya istri itu akan lebih mendengarkan orang lain daripada dirinya. Tidak pernah ngasih contoh, ngomong kasar ke keluarga, pokoknya isinya itu amburadul semuanya. Istri dan anak itu tidak melihat role model di diri seorang ayah. Akhirnya keluarganya ikut berantakan. Ya, istri dengerin orang lain, suami kesana kemari, keluarga isinya kemungkaran. Maka afdhalul a'mal fil ahl adalah al-i'ta' fil haqq. Kemudian contoh lagi di sini beliau sampaikan wal afdal fi waqti istirsyadit talib wa ta'limil jahil al-iqbalu ala ta'limihi wal ishtighalu bihi. Yang terbaik di waktu istirsyadit talib, membimbing murid atau santri, wa ta'limil jahil, dan mengajarkan orang yang jahil adalah menerima untuk mengajarinya dan menyibukkan diri terhadap hal tersebut. Kalau kita ngelihat ada orang yang nggak bisa, maka kita ajari saat itu juga, terutama al-ibadah al-haliyah, ibadah yang sifatnya itu harus dia tahu sekarang juga. Saat kita lihat dia nggak bisa, maka kita ajari sekarang juga. Contoh, antum lihat ada orang yang wudhunya nggak bener, antum ajari saat itu juga. Antum jangan biarkan. Nah itu namanya al-ibadah al-haliyah. Tentu saja ngelihat cara ya, jangan antum semprak, antum ngelihat ada orang tua salah wudhunya, antum bilang betua nu beleh, jangan. Udah tua masih salah, jangan. Jadi sesuai dengan waktu dan keadaan. Kalau antum lihat ada orang yang sholatnya salah, antum tegur. Karena kita nggak boleh membiarkan dia salah terus menerus. Terutama di keluarga. Memang banyak sekali hadis Nabi SAW yang mengatakan lebih baik diam daripada bicara. Lebih banyak diam itu lebih baik daripada bicara yang tidak bermanfaat. Tapi ada waktunya kita wajib berbicara. Nomor satu kepada keluarga. Yang ana sangat tekankan itu tentang sholat dan menutup aurat bagi perempuan. Jika di sini bapak-bapak punya anak perempuan membuka aurat dan antum sekalian biarkan, maka antum berdosa. Punya keluarga yang apabila antum bisa nasihati dan nasihat antum didengar, antum biarkan berada dalam kesesatan, maka antum berdosa. Nah itu namanya nahi mungkar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah antum cegah dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan lisan. Kalau nggak bisa ingkari dengan hati. Berarti urutannya antum suruh orang itu untuk berhenti. Kalau nggak bisa lagi antum nasihati. Jangan seperti itu. Kalau nggak bisa baru ingkari saja. Kepala keluarga itu punya kewajiban untuk menyuruh keluarganya untuk sholat. Ya. Jadi kadang anak heran ngebiarin keluarganya untuk tidak sholat, itu anak heran sekali. Kadang ada yang bilang, udah kayak setan anak-anak tuh tadi. Udah tidak bisa, udah disuruh nyerah anak. Kata menyerah dalam mendidik anak itu tidak ada batasnya. Sampai mati pun kita harus tetap mendidik anak, mengajak untuk kebaikan. Siapa Nabi yang ketika anak istrinya itu sudah akan mati tetap diajak untuk kebaikan? Siapa? Nabi Nuh alaihi salam.
Anak sama istrinya udah hanyut, tinggal mati aja dia. Tetap diajak untuk naik, ayo tobat, ayo. Udah mau mati tuh. Tetap diajak untuk tobat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu, istrimu itu bukanlah keluargamu. Jadi keluarga kita yang hakiki di akhirat adalah orang yang mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berislam bersama kita. Keluarga yang hakiki di akhirat. Taib. Itu catatan ya bagi kita semua. Kemudian wal afdal fi wa awqatis sahur al-ishtighal bis shalah wal Quran wad du'a. Yang afdal di waktu sahur itu adalah ishtighal atau menyibukkan diri untuk sholat, kemudian membaca Al-Quran, membaca doa, zikir. Wal afdal fi waqtil azan, dan hal yang paling afdal ketika waktu azan adalah tarku ma huwa fihi min wirdihi, meninggalkan hal yang dapat memalingkan kita dari menjawab azan itu. Wal ishtighal bi ijabatil muadzin, dan menyibukkan diri untuk menjawab azan. Kalau misal kita tanya diri kita, kapan terakhir kita jawab azannya muadzin dari awal sampai akhir? Bahkan, anak lupa ya, ini sahabat atau nabi pernah menegur seorang sahabat yang masih membaca Al-Quran ketika azan. Nah, banyak dari kita itu azan itu ngobrol masih kemana-mana. Kemudian ketika azan main HP. Nah, ini nasihat bagi diri anda sendiri juga ya. Kemudian antum sekalian, kalau bisa ketika antum mendengarkan azan maka jawab azan tersebut. Kemudian setelah azan selesai kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah. Itu adalah salah satu waktu yang dianjurkan untuk berbuat ibadah fi waqtil hal. Saat azan berkumandang maka jawablah azan. Gitu ya, Bapak-bapak. Emang remeh sekali kelihatannya. Tapi dipraktekannya kadang kita kecolongan. Baik, kemudian wal afdal fi awqatis salawat al khams al jiddu wan nushu fi iqa'iha ala akmalil wujuh. Yang paling afdal ketika waktu sholat itu adalah bersungguh-sungguh untuk melakukannya, kemudian menasehati orang untuk melakukan sholat secara sempurna. Wal mubadarah ilaiha fi awalil waqt, kemudian berusaha untuk sholat tepat pada waktunya. Jadi di awal waktu kita sudah sholat. Wal afdal fi awqati daruratil muhtaj ilal musa'adah bil jah awil badan awil mal al ishtighal bi musa'adatihi. Yang paling afdal untuk berbuat ibadah ketika ada orang yang membutuhkan kita adalah membantu mereka. Wal afdal fi awqat aw fi waqti qiraatil Qur'an jam'iyatul qalbi wa himmatun ala tadabburihi wa tafahhumihi. Ketika kita baca Al-Qur'an, maka afdal ibadah yang paling afdal itu adalah kita mengumpulkan hati untuk berserah diri kepada Allah seraya membacanya, kemudian bertadabbur kepadanya dan memahami Al-Qur'an. Hatta ka'annallaha yukhatibuka bihi, sampai kita merasa bahwasanya kita berbicara atau Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Fatajma'u qalbaka ala fahmihi wa tadabburihi. Kemudian kita mengumpulkan hati kita untuk tadabbur dan memahaminya. Wal azmi ala tanfidhi awamirihi wa a'zama min jam'iyyati qalbi man ja'ahu kitabun minas sultan ala dzalik. Jadi beliau tuh kayak ngasih contoh kayak gini. Kita itu kalau misalkan dikasih surat sama presiden, seperti apa sungguh-sungguhnya kita baca surat itu? Misalkan antum tiba-tiba datang surat dari presiden, ada capnya dari Istana Negara. Terus suratnya itu lumayan panjang, ada sekitar 6 halaman. Kira-kira itu antum loncat-loncatin enggak baca? Lemes enggak antum bacanya? Kalau kalimat-kalimat yang enggak perlu kayaknya enggak perlu nih. Atau antum baca aja atau antum lakukan. Misalkan isinya tuh ada undangan, antum datang atau antum cuma baca aja? Kan pasti kita kalau dari presiden nih Pak Prabowo Subianto ngebang surat, kita baca dengan benar, kita fahami maknanya biar kita nggak salah merepresentasikan maksudnya Pak Prabowo. Gimana caranya biar kita bisa mengimplementasikan surat ini di kehidupan nyata dan realita kita? Itu presiden yang ngasih surat, tapi ini ada surat dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca sambil males-malesan, sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil kiap-kiap bedek. Siapa yang ngasih itu? Tuhan pencipta alam yang memberikan kita semua hal yang kita dapatkan di dunia. Males-malesan kita baca.
Belajar tajwid males-malesan, kita ikhfa aja nggak apal-apal tuh. Padahal Al-Quran, coba bayangin nih, kita dapat surat terus kita nggak baca sungguh-sungguh. Ketika sholat sendiri Al-Fatihah ngebut, pas sholat sunnah bro kulhu jak kul falak doen. Kulhu Allah, kul falak, kulhu Allah, kulhu sama inna atoina sama li'ilah fi Quraisy. Biar cepat aja sholat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kecuali memang di tempat-tempat sholat yang dipendekkan oleh Nabi, silahkan, tidak masalah. Tapi dengan Al-Quran, muamalah kita itu udah bener belum? Sehari nih, berapa halaman kita baca Quran? Jangan-jangan baca banyakan kita scroll daripada baca Quran. Jangan-jangan padahal itu surat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba surat dari presiden, dibersihin setiap hari, padahal udah lewat waktu suratnya. Ditaruh di atas lemari, ditaruh dalam peti. Setiap minggu dibuka lagi surat presiden. Tapi kalau Quran kira-kira gimana nih? Kira-kira kita haus nggak ngaji Quran? Sahabat itu kalau keluar rumah belum ngaji, hatinya risau. Nggak bisa keluar rumah sebelum ngaji Quran. Antum siapkan waktu untuk ngaji. Jangan antum cuma sibuk ngobrol-ngobrol, cuma lihat HP, terutama HP ini ya, nonton. Tapi Al-Quran lupa. Nah makanya afdhalul ibadat dalam qiraatul Qur'ani, bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu buat satu kitab sekitar 100-an halaman, itu tipis ya lumayan, judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, khusus membahas tentang adab-adab membaca Quran dan adab-adab orang yang memiliki hafalan atau bermuamalah dengan Al-Quran, khusus itu. Jadi introspeksi ya, kembali lagi kita mencari hikmah dalam kehidupan, kita bermuhasabah nih, kira-kira apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih kita dahulukan dibandingkan yang lain, atau Allah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, tidak membuat diri kita bersegera menuju keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam hadis yang sahih, Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini. Beliau mengatakan, wahai Rasul, nasihatilah aku. Ini kalau Isya bel ya, Pak Haji? Oh, bel. Baik. Nasihatilah aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antuhibba lillahi wa tubghidha lillah. Nasihatnya adalah engkau mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat Allah cintai, kita berusaha untuk mencintainya dan mendahulukannya. Saat Allah benci dan larang, kita tinggalkan dan berusaha untuk menjauhinya. Jadi setiap hal yang kita cintai harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat emasnya Nabi kepada Abu Dzar. Kalau Allah larang, udah tinggalkan aja. Termasuk dalam Al-Quran, Allah mencintai ahli Al-Quran. Bahkan nanti di hari kiamat, orang tuanya aja dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari, apalagi yang bawa Qur'annya. Kan gitu. Ya. Kemudian antuhibba linnasi fima tuhibbu li nafsik. Engkau mencintai apa yang terjadi di diri manusia sebagaimana engkau mencintai saat hal tersebut terjadi di diri kita. Jadi saat saudara kita itu dapat nikmat, kita ikut bahagia. Wa antakrahu linnas wa antakraha linnasi mata krohali nafsika. Kemudian engkau membenci sesuatu terjadi kepada kepada saudaramu sebagaimana engkau membenci sesuatu tersebut itu terjadi di dirimu. Nah, itu nasihat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau saudara kita itu lagi senang, kita jangan dengki. Kalau saudara kita itu lagi bermasalah, ada musibah, itu kita jangan rasain siapa suruh maling. Waduh, biasanya itu evaluasi dosa tuh. Kemudian maksud dari antuhibba lillahi wa tubghidha lillahi itu sesuatu apabila ada kita sukai tapi Allah benci, tidak boleh kita cari alasan untuk membenarkan sesuatu tersebut. Jadi kita memang kalau itu Allah benci, ya udah kita benci aja. Jangan kita cari-cari alasannya untuk membenarkan hal tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kadang ada naluri nafsu manusia yang
akan membela hal yang ia cintai secara personal. Terkadang melakukan kebaikan-kebaikan yang lain untuk membuat orang tidak mempedulikan dosa yang tidak bisa ia tinggalkan karena hawa nafsunya. Contoh, satu aja. Ini Ana udah ngomong di mana-mana. Contoh ini. Ana pernah baca tweet, ada orang yang kontra sama kaum Nabi Lut. Dia ngomong, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh kaum Nabi Lut? Apakah mereka ingin membina keluarga bahagia, memiliki anak yang lucu-lucu, dan masuk surga bersama? Itu kan sarkas. Baru ada orang yang pro sama kaum Nabi Lut itu ngomong, alhamdulillah saya bersama suami saya, padahal yang wani orang bersama suami saya. Sedekah lancar, anak angkat punya, anak asuh punya. Sedekah ke panti asuhan, iya. Sedekah ke pesantren, iya. Rizki lancar, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Sebenarnya dia melakukan ibadah-ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi agar orang tidak mempedulikan dosa dia yang pertama. Ini namanya qaulul haq urida bihil batil. Yang dia katakan itu seolah benar padahal keinginannya adalah keburukan. Akhirnya orang itu ngomongnya gimana? Bisa aja sing kenapa kaum Nabi Lut yang penting rajin bersedekah boy benar. Hancur berantakan. Nah yang kayak gini dah, yang pantangannya luar biasa sekali. Antuhibba lillahi wa tubghidha lillah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sedikit lagi ya, Pak sekalian. Wal afdal fi waqtil wuqufi bi Arafah al-ijtihadu fi tadarru' wad du'a wal dzikr. Yang afdal ketika kita wukuf di Arafah, al-hajju Arafah, itu kita benar-benar tunduk, kemudian bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir agar haji kita mabrur dan pulang dari haji kita jadi lebih baik. Nah, ngomong-ngomong masalah haji ini mumpung lewat ya. Kita kan baru selesai bulan haji nih kemarin. Mungkin bapak-bapak di sini baru ada yang pulang dari haji, semoga mabrur. Ada yang sudah haji terlebih dahulu, semoga Allah Subhanahu wa taala buat antum sekalian itu lebih baik lagi. Ada orang yang haji itu bukan untuk mendapatkan mabrur, tapi untuk mendapatkan persona. Jadi persona orang ke dia biar kelihatan haji gitu. Datang dari haji itu langsung pakai songkok putih kemana-mana. Terus kalau nggak dipanggil haji nggak mau noleh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Sebenarnya panggilan haji itu banyak yang bilang nggak perlu panggilan haji. Tapi kalau menurut Anda nggak masalah. Jadi panggilan haji itu sebenarnya dorongan untuk orang yang sudah haji agar mereka tahu diri. Udah haji harus berbuat baik. Silahkan saja, nggak masalah. Menurut Anda pribadi, ada orang yang setelah pulang haji terus dipanggil haji sama masyarakat umum itu nggak masalah. Nggak masalah. Silahkan panggil haji. Sekalian orang yang sudah berhaji itu biar ingat, udah haji nih masa masih berbuat buruk. Semoga dengan ini mabrur gitu ya. Tapi kalau misalkan pulang haji itu malah ngebangga-banggain hajinya. Kalau misalkan dipanggil misalkan namanya Pak Agus. Sedikit lagi. Misalkan namanya Pak Agus, terus dipanggil cuma Pak Agus, enggak mau noleh dia. Terus dipanggil Pak Haji Agus, ya kenapa ada yang bisa saya bantu? Nah, ini salah dalam pemahaman. Baik. Mungkin ini saja ya Bapak-bapak sekalian. Yang terakhir beliau menyampaikan di sedikit kalimatnya bahwasanya yang beliau pilih dari 4 kelompok ini adalah yang terakhir, tanpa menyalahkan 3 kelompok yang sebelumnya. Karena maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah al-qa'imu biha sidqan 'alal hin. Jadi benar-benar beribadah sepanjang waktu, mendirikan ibadah tersebut dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdolnya di waktu tersebut. Baik, mungkin ini saja Bapak-bapak yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.